Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini ingin membahas materi mengenai komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Yuk kita simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi dalam konteks organisasi adalah proses pertukaran informasi, pesan, ataupun ide antar anggota, unit, atau departemen dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan penyampaian atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Selanjutnya yaitu beberapa jenis komunikasi berdasarkan konteks. Yang pertama yaitu formal, menggunakan bahasa dan gaya yang resmi dalam suatu lembaga atau organisasi. Contohnya ketika rapat organisasi atau presentasi kerja. Yang kedua yaitu informal, menggunakan bahasa dan gaya yang santai dalam konteks sosial atau pertemanan. Contohnya ketika sedang berbicara dengan teman atau cerita di media sosial. Lalu yang kedua, jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal terdapat dua bentuk, yaitu secara lisan dan tulisan. Kalau secara lisan itu seperti percakapan langsung, rapat, ataupun panggilan telepon. Lalu secara tulisan, yaitu melalui surat menyurat, pesan email, ataupun dokumen lainnya. Selanjutnya, komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui bahasa-bahasa tubuh seperti gestur, ekspresi wajah, nada suara, ataupun kotak mata. Lalu yang ketiga, jenis komunikasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri yang bertujuan agar seluruh anggota itu memahami tentang tujuan, strategi, atau perkembangan organisasi. Lalu komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang dilakukan antar organisasi dengan pihak luar yang bertujuan untuk meningkatkan citra organisasi dan untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti siaran pers, penggunaan media sosial untuk kepentingan brand, penggunaan iklan untuk kebutuhan promosi, serta penggunaan platform online yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai organisasi. Adapun tujuan komunikasi organisasi yang pertama yaitu menyampaikan informasi penting dalam peningkatan kinerja, kepuasan kerja, dan menciptakan situasi yang positif. Yang kedua yaitu menjaga koordinasi, mampu mengkoordinir hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas organisasi. Yang ketiga yaitu membangun hubungan baik antar organisasi untuk menciptakan lingkungan yang positif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian koordinasi. Koordinasi adalah proses menyelaraskan antara individu atau bagian-bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuknya ada dua macam, yaitu koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai unit antara organisasi, mengintegrasi tujuan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendorong komunikasi yang jelas. Hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi. Komunikasi dan koordinasi dalam organisasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Dalam organisasi, terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan itu pasti diperlukan kerjasama yang baik. Yang mana kerjasama ini didapatkan dari suatu komunikasi yang jelas dan efektif untuk menyelaraskan kinerja dalam mencapai tujuan. Dari komunikasi inilah dapat terciptanya suatu koordinasi yang baik sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama dalam suatu organisasi. Saya akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau ide antara individu satu dengan individu lainnya. Beberapa jenis komunikasi yaitu komunikasi formal, informal, verbal, nonverbal, eksternal, dan internal. Tujuan dari komunikasi yaitu untuk penyampaian informasi, menjaga koordinasi, dan membangun hubungan. Dan koordinasi adalah proses menyelaraskan antar individu untuk mencapai tujuan. Hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi yaitu saling melengkapi. Dalam organisasi, terdapat kerjasama dan komunikasilah yang membuat koordinasi itu menjadi lebih baik. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata dari kelompok 6, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.